Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Siasat bola sepak Malaysia. Tolong diselidiki pemain warisan tetangga Papa FIFA. Oke, peraturan baru FIFA terkait dokumentasi pemain. Nah, coba kita dengar dulu videonya seperti apa nih. Konoha keter-ketir, woi. Diam kamu semua. Gila ke? Aku bagi data, aku nak siasat. Ini semua kerja orang gila. Siasat. Konoha keter-ketir, sedangkan kita punya pemain lebih bagus dari mereka. Kurus kering, beginilah kondisi mantan Kapten Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono. Setelah lama tak ada kabar, kini Evan Dimas muncul dengan kondisi yang cukup berbeda dari biasanya. Badan kurus, pipi tirus, hingga perubahan fisik terjadi dari seorang Evan Dimas. Banyak netizen sangat merasa sedih dan prihatin dengan kondisi mantan bintang Timnas Indonesia tersebut. Apalagi saat ini Evan Dimas berstatus tanpa klub, karena tak ada lagi klub-klub Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 yang tertarik mendatangkannya. Bagaimana menurut kalian? Sedih juga lihat Evan Dimas, cok. Kurus. Sakit kah Evan Dimas? Sian juga, padahal ini mantan pemain Timnas lo, andalan dulu di Timnas U19 ini. Bahkan sempat di era Sintayong dipanggil ke Timnas senior kan. Tapi sekarang kasihan ya, semoga lah Evan Dimas dapat klub dan kembali berjaya itu. Seolah tak percaya, media Vietnam kaget lihat jumlah pemain naturalisasi Malaysia yang lebih banyak dari Timnas Indonesia. Berapa sih mereka lebih banyak dari kita? Itu bule dinaturalisasi. Katanya seperti itu. Kata netizen Indonesia, bule yang pergi liburan di Malaysia itu dinaturalisasi sama mereka. Makanya mereka lebih banyak dari kita, karena bule yang pergi melancong pun dinaturalisasi sama mereka, dianggap pemain warisan itu. Pertarungan paling panas antar negara serumpun, Malaysia atau Vietnam. Siapa yang bakal jadi Raja ASEAN malam ini? 10 Juni 2025 pukul 20.00 WIB. Malaysia tampil dengan kekuatan penuh, didukung deretan pemain naturalisasi. Di sisi lain, Vietnam datang tanpa rasa takut, disiplin, cepat, dan haus kemenangan. Tiket ke Piala Asia ada di depan mata, tapi lebih dari itu, ini soal harga diri, Kalau Malaysia menang, maka Malaysia yang akan lolos ke Piala Asia 2027. Kalau Vietnam menang, bisa jadi Vietnam yang lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia ada tambahan pemain baru plus ya pemain-pemain yang berkualitas lah, katakanlah seperti itu supaya mereka senang. Vietnam datang dengan ada juga pemain naturalisasinya mereka, dengan statusnya mereka juara Piala AFF, ditambah pelatih mereka tuh bagus sekali karena kemarin kasih kalah MU kan 1-0 ASEAN All Star itu. Keren itu. Ini layak ditunggu, cuma kita lebih pilih tonton Timnas Indonesia versus Jepang sebentar, baru waktunya nih mepet ini dengan Malaysia Vietnam nih. Aduh. Timnas Jepang tidak boleh dibenci. Udah jago, respect terhadap lawan pula. Malah kondisi Timnas Indonesia mereka unggah di media sosial mereka, keren banget sih. Kita nggak lagi nyinyir sama negara yang kasih penginapan jauh dari lokasi, lampu basmati sebelah, terus tempat duduk kurang lagi. Parahnya lagi, tempat pertandingan nggak ada akses. Tiongkok jamu Timnas Indonesia di stadion dengan jarak tempuh 6 jam dari Beijing Airport. Kita kerjain balik. Kita kerjain balik mereka, tapi kita kerjain di lapangan, maksudnya kita kasih kalah mereka itu. Penerbangan langsung, jadi harus berkali-kali transit. Latihan tertutup diintai dengan drone. Beruntung kita mengalami sakit dahulu, di akhir pertandingan, ronde ketiga, kita dapat tuan rumah yang layak dicontoh, yaitu Jepang. Sepak bola Jepang memang dikenal banget sama sikap hormat dan sportivitasnya yang tinggi terhadap lawan. Ini bukan cuman omong kosong, Jangan kaget kalau tapi udah Jepang jadi bagian dari DNA mereka. Bayangin aja, Timnas Jepang sering banget bersihin ruang ganti sampai kinclong. Bahkan setelah kalah di turnamen besar kayak Piala Dunia. Nggak jarang juga mereka ninggalin ucapan terima kasih buat tuan rumah. Nggak cuma pemainnya, supporter Jepang juga juara dalam hal kebersihan. Aduh, kalau bilang Jepang ini memang mereka punya SDM sudah terlalu tinggi lah. Bingung juga mau benci pemain Jepang ini, timnas Jepang dari segi mananya gitu. Sedangkan mulai dari pelatihnya, pemainnya tuh ya respect semua mereka. Jadi kita harus respect balik sama mereka. Mucha fuerza y toda la garra para Harimau Malaya.
Yang edit tidak ada otak itu. Messi dukung Harimau, suruh pergi Stadion Bukit Jalil itu. Oh mungkin karena ada temannya Messi di Malaysia, baru dinaturalisasi itu. Si Facundo Garces sama Rodrigo Holgado tuh. Ya. Que les vaya bárbaro en el partido. A dejar todo en la cancha, carajo. Vamos Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Dah lebih 40,000 tiket dah dijual. Lawanan malam ni saya rasa macam dia luar biasa sikit. Sambutan tu macam hype lah. Harapan saya tak besar pun, cukuplah untuk kita tengok pemain-pemain kita memperagakan aksi yang luar biasa dan menarik untuk semua peminat dekat Malaysia. Macam biasa, apa harapan ataupun prediction korang untuk game? Semua masyarakat Malaysia berharap ini malam tidak hanya menang, tetapi mereka main bagus lah. Ayo kita dukung Malaysia untuk menang lawan Vietnam. Siapa tahu nanti di Piala Asia kita bisa satu grup atau kita bisa bertemu nanti di sana, kan bagus itu, keren itu. Ketika Bang Jai memberikan wejangan buat Beckham, layaknya senior yang lagi menatar juniornya. Dalam sebuah momen setelah laga melawan Cina, Bang Jai menghampiri Beckham seakan memberikan nasihat kepadanya. Tapi alih-alih dinasihati, Bang Jai kayak ngospek si Beckham ini sambil mengoreksi beberapa keputusan si Beckham. Walau begitu, pelajaran berharga bagi Beckham bisa mendapatkan nasihat dari salah satu pemain yang berpengalaman di Serie A. By the way, ya Beckham bagus lah. Dia dikasih kesempatan sebagai pemain cadangan, tapi dia kasih tahu kalau dia bisa itu, layak itu untuk dipakai di timnas. Keren Beckham. Ada guys, gue kalau ngelihat jadwal tim ASEAN di pertandingan terakhir FIFA Matchday kali ini agak kayak gimana gitu ya, kayak ada ketimpangan gitu, kesenjangan gitu loh ya. Sudah bang, nanti negara tetangga bilang kita iri dengan mereka. Sudah, jangan terlalu bang. Sudah, stop, cukup, oke? Yang satu FIFA World Cup Qualifiers, yang satu AFC ASEAN. Sorry, bukan yang satu, yang lain. Karena semua kecuali Indonesia ikut kualifikasi Piala Asia. Yang nanya, Indonesia di mana? Kok nggak ikut kualifikasi Piala Asia? Indonesia udah lolos. Ya Indonesia kasih lolos. Paham bang. Gak perlu ikut kualifikasi lagi ya. Kasih paham dia bang. Lawannya itu ya Jepang, China, Arab Saudi, nanti lawan antara Qatar, Irak gitu-gitu lawannya, bukan lawan Brunei. Itu nanti U23 aja pas AFF ya. U23 aja ya, nggak usah tim senior. Nah kalian nih ya kalau misalkan mau lihat level pertandingan kelas 1 Asia, nonton aja besok ya pertandingan antara Jepang dan Indonesia. Ya jangan yang nonton kualifikasi Piala Asia, nggak seru. Kualifikasi Piala Dunia lebih seru. Nah kalian kalau mau nonton gratis, kalian bisa klik linknya ada di bio gua, karena di situ kalian bisa menonton pertandingan ini secara gratis, dan di situ juga ada jadwal pertandingan sepak bola secara lengkap. Oke, segitu dulu. Ya semoga timnas kita menang dan kita dapat 3 poin. Amin. Inilah detik-detik Madam Pang senang kegirangan ketika melihat Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia pecahkan rekor di kawasan Asia Tenggara, sehingga Madam Pang pun terharu melihat skuad Garuda mampu kalahkan Cina. Dan di hadapan publik pun ia berkata, "Kami wakil Thailand mendukung Indonesia. Ayo Indonesia lolos ke Piala Dunia. Terus tetap semangat," ujarnya. Betulkah begitu? Kalau betul ya terima kasih. Tapi lupakan Madam Pang, yang pasti Indonesia buat sejarah lagi, dimana kita satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang ikut kualifikasi Piala Dunia sampai ronde ketiga dan mengumpulkan 12 poin dari 9 pertandingan. Karena kalau kita lihat tetangga-tetangga kita itu cuma 2 poin sama 1 poin kalau saya tidak salah. Nah Indonesia sampai ke ronde ketiga dapat 12 poin. Bayangkan, baru 9 pertandingan, masih ada 1 sebentar. Terus Indonesia satu-satunya dari Asia Tenggara yang lolos ke ronde keempat, nanti main di ronde keempat. Jadi ya kita cetak sejarah lagi. Nah pertanyaannya, di manakah tetangganya kita yang baju kuning itu? Ya mereka tidak kelihatan, karena setahu saya hanya ada Vietnam sama Thailand. Pertanyaannya mana Malaysia? I don't know, nggak tahu. Mau provokasi ke bench Cina, Hafner kena marah aja Izzes. Momen itu terjadi saat jalannya laga. Awalnya Justin Hafner lagi mau provokasi ke bench Cina. Saat lagi mau mendekat ke bench Cina itu, Jai nahan dan ngomelin Hafner agar tidak melakukannya. Saat hampir mendekat lagi, dia mendorong Hafner untuk menjauh di posisi. Memang Hafner memang tidak ada obat kalau soal mau provokasi, memang dia jagonya.
Nih, Jai takut akan Hafner kena kartu kuning kalau ketahuan Ya, wasit. Di situ betul, terlihat betul, juga betul, PLPSI betul. ikut menenangkan Hafner agar tidak lanjut provokasi. Tindakan Jai sebagai kapten sangat bijak dan keren sekali. Sementara PLPSI datang sebagai senior dan mentor untuk membimbing Justin. Mau provokasi. Betul. Karena kalau dia misalkan dapat kartu lagi, ya katakanlah kartu merah, dia tidak bisa ikut lawan Jepang, percuma kan? Ya walaupun mungkin di ronde keempat kartu yang dari ronde ketiga tidak dihitung lagi ya dianggap habis. Tapi ya kalau yang seperti ini saya pikir janganlah. Tapi ya sesuai dengan namanya El Preman, jadi dia menunjukkan bahwa dia garang di lapangan. Akhirnya tombok Cina bisa dirobohkah timnas Indonesia yang sebelumnya tidak terkalahkan selama 85 tahun. Timnas Indonesia berhasil mengamankan 85 tahun, Cok. 3 poin yang sangat penting. Ole Romeni lagi-lagi menjadi pahlawan timnas Indonesia setelah berhasil cetak gol di menit 45 melalui titik penalti. Sejauh ini, Ole Romeni sudah berhasil mencetak 3 gol dari 3 pertandingannya bersama timnas Indonesia. Sungguh luar biasa. Peluang menjadi runner-up memang sudah tertutup, namun satu kaki kita sudah ada di round 4 untuk melanjutkan mimpi ke Piala Dunia. Ya ditambah lagi Bahrain kalah dari Arab Saudi, ya semakin panjanglah nafasnya kita. Lihat timnas masih ada kompetisi, masih bisa ada di ronde keempat, dan harapan untuk ke Piala Dunia masih ada. Tenang, masih ada, bukan habis, masih ada. Wes tak bantai, Cok, nagane. Keren. Malaysia secara tiba-tiba telah pun dibantai negara ranking 72 Cape Verde dengan skor 0-3. Okey, ini adalah satu training tertutup yang mana Wibro tidak dijemput untuk tengok. Okey, sebab itulah aku sebenarnya tak buat video. Sebab ini training je guys. Training. Kalau kalah training, tapi kalau imbang dibilang apa? Mengikat Cape Verde. Bagaimana Bang Wibro ini? Takkan training pun nak kena buat video. Ada ke MU train dengan budak-budak aku buat video? Tak ada kan? Training? Itu kan uji coba. Masa training? Masa sih? Itu kan friendly match. Match pertama kan kalah, imbang itu 1-1 buat video kan? Mampu mengikat Cape Verde peringkat 72 dunia. Nah sekarang dibilang training karena kalah. Tapi disebabkan ada permintaan lagi-lagi daripada negara jiran, kita akan Nah ini kalian-kalian yang minta dia buat video, makanya dia buat. Nah kalian harus nonton, buat video untuk diorang. Okey, Malaysia kena bantai 0-3. Sebelum tu guys, orang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So untuk aksi training yang mana kita tak tahu apa-apa ni, karena tertutup, dia bilang training ya, karena tertutup. Oke, kita coba untuk percaya dia. Yang kita tahu siapa yang skor, waktu apa dia skor, formation, line up, pemain-pemain apa yang digunakan, memang aku tak tahu. Aku ada buat research juga, tengok-tengok, tapi memang aku tak dapat apa-apa info. So memang tak ada apa-apa yang kita boleh bahaskan. Dengar cerita jurulatih banyak tukar-tukar player, mungkin dia masih dalam eksperimen. Okay, harapnya dia learn something lah from this game. Sebab lepas ni kita nak lawan Vietnam. Okey, setakat hari Selasa hari tu dah lebih 15,000 terjual. So aku expect yang hari ni pun dah lebih 20,000 dah tiket terjual. So kalau korang nak tengok Malaysia lawan Vietnam, korang belilah tiket, support negara kita. Yang ini kalah ke menang ke, aku akan buat video. Korang relax. Okey, sebab aku tahu orang-orang kita memang santai. Yang tak berapa nak santai kita punya kawan-kawan dekat jiran sebelah ni. Sebab sesetengah daripada diorang ni, bukan semua sesetengah, segelintir ni sangat mengambil tahu, mengambil cakna tentang perkembangan bola sepak Malaysia. Bangun-bangun pagi diorang tak tengok bini, diorang tak tengok anak, diorang tengok Malaysia semalam kalah ke menang. Tidak ada lah. Tambah-tambah hiperbola sekali dia. Masa ada bangun pagi tidak lihat bini, tidak lihat anak, lihat HP aja. Buat apa? Percaya diri sekali dia. Tengok. Itu saja guys. Macam biasa, yang nak support Wibro, kacau lah mereka ini. Waktu pertama bermain imbang 1-1, mereka rame-rame bikin video tuh kan. Mereka bilang Malaysia mampu mengikat Cape Verde 1-1 ya, dalam jaringan 1-1 ya kan. Pertandingan pertama kan mereka buat video gitu. Sekarang pertandingan kedua ya kan kalah 3-0, dibilang training. Hanya gara-gara tertutup. Oke, pertandingan pertama itu dibuka untuk umum, banyak fans live ya kan. Pertandingan kedua memang tertutup, tidak ada untuk media, fans pun tidak ada ke sana.
Mereka bilang apa? Training. Training kok dengan Cape Verde. Bodoh sekali Cape Verde mau lawan mereka ini hanya untuk training ya kan. Aduh, mau tipu siapa? Tidak bisa tipu kita orang Indonesia ini. Susah lah, kalian jangan tipu-tipu lah. Kalau kalah saja, jangan bilang training lah. Dibantai lah, jangan bilang training. Itu memang pertandingan tertutup. Masa sih training lawan Cape Verde? Training ya harus lawan klub Malaysia atau negara-negara seputaran Asia Tenggara. Itu boleh lah dibilang training. Ini training Cape Verde peringkat 72. Lucu sekali mereka ini. Aduh, bagaimana sih? Semoga sebentar menang lah lawan Vietnam. Kalau kalah entahlah alasan mereka apa lagi. Apakah bilang training lagi? Atau hanya coba-coba pemain atau alasan apa lagi, kita tunggu. Ini kita mau tunggu alasannya mereka, bukan kita bangun pagi lihat HP tidak tengok anak istri. Bukan begitu. Ngapain kita lihat Malaysia? Lebih penting kita cari berita Indonesia gitu kan. Cuma karena memang mereka ini lagi dalam proses untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi kan kita lihat tidak ada salahnya kan kita lihat. Nah kalau mereka imbang, mereka menang, mereka buat video tuh wow gembar-gemborkan Malaysia dengan pemain begini, Facundo Garcia segala macam. Nah kalau kalah dibilang training. Kocak memang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia soal sepak bola dua negara ini. Yang satunya kalau kalah bilang training. Itu alasannya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.